Ini tadinya suaranya kemeratak, sekarang sudah ya lumayan halus. Kenapa kok kemeratak, guys? Begini guys, kalau untuk tahun yang masih muda usahakan jangan sampai membuang pir sini ya guys ya. Ini masih belum saya kembalikan ringnya karena masih belum ketemu. Tak 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 lah itu. Itu biasanya saya tidak seperti itu guys ya. Ngeracaknya ngeranang ya seperti bawaan pabrik itu. Itu terlalu peka, tak 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 lah. Itu kenapa guys? Nih. Jangan sampai membuang ring sini ya guys. Samping gitu. Kita bedakan mana halus yang tadi sama ini, mana ringnya maksudnya ya. Ayo kita bedakan. Yang tanpa dibuang ringnya ya. Tahun lebih tua. Tadi 2018, ini 14 guys ya. Nih yang ring sini udah selesai guys. Tadi sudah tunjukinnya nih. Ring di sini ya. Nih. Nah, oke. Apa bedanya sama ini? Tadi saya gas ukuran sekian ini ya. Langsung kita coba ya guys. Nih. Ya, nih. Oke guys, setelah video intro ini kita lanjut video tutorialnya mengenai settingan yang salah dan settingan yang benar ya guys ya, biar bisa kita mendapat inspirasi bagaimana untuk mengatur nafas L300 biar tarikannya panjang dan nafasnya padat ngisi begitu guys ya. Simak terus video sampai selesai, jangan di skip-skip. Setelah video test drive akan hadir video tutorialnya untuk teman-teman yang ada di TikTok. Videonya bersambung ya di uploadan kedua. Simak di uploadan video kedua. Ya, untuk video yang pertama ini test drive gitu guys. Nah, untuk yang di YouTube lanjut terus los. Jangan diloncat-loncat nonton videonya guys ya, karena semua di konten saya ini ada cerita-cerita baik di waktu test drive, ada juga penjelasan mengenai cara-cara settingnya begitu guys ya. Setelah test drive pasti akan hadir video tutorialnya, tonton terus pokoknya, jangan sampai ada yang diabaikan videonya guys, biar tidak gagal paham ataupun kehilangan jejak begitu ya guys. Oke guys, info-info pelanggan baru, korban TikTok ataupun YouTube ini dari Madura guys. Nah, pokoknya pelanggannya Sadewa itu terus bertambah, yang dari baik luar Jawa ataupun luar kota ya guys. Di sini punya Mas Bude. Ini guys orangnya Mas Bude, si Comel bersama si Comel teman-temannya itu guys. Oke, ini di sini request mengenai yang tadi coil. Di sini nanti aku request mengenai settingan ya guys. Pokoknya disimak terus video sampai selesai. Oh ya, ini pesan salam-salam buat sedulur-sedulur. Kalau nonton videonya Sadewa itu sampai selesai atau buka kontennya Sadewa biar tidak ada pertanyaan, "Bang, bagi dong ilmu ini, bagi dong ilmu itu, jangan pelit ilmu, jangan ini itu." Padahal di konten sudah lengkap ya guys. Dan juga ada video yang ditonton, yang dipertanyakan itu padahal yang video yang sudah ditonton. "Mas, seperti yang video gardan tempo hari ya, gimana sih cara menghilangkan gardan dengung?" Padahal kontennya itu sudah menghilangkan gardan dengung. Kenapa kok masih bertanya? Lah berarti kan nonton video tidak sampai selesai ya. Dan juga mengenai nomor WA yang sudah tercantum di video, tidak usah ditanyakan, sudah tercantum di video ya guys. Sudah lengkap kalau videonya Sadewa, makanya nonton video harus sampai selesai atau buka di konten-konten video yang lain. Sudah ada beraneka versi cara setel-setel L300, baik Grand Max, baik Panther. Karena kontennya tidak satu itu aja cara setelnya. Kenapa kok tidak satu itu aja? Karena setiap mobil itu punya karakter. Saya nyetel mesin itu menyesuaikan karakter mesin. Jadi kontennya makanya beraneka versi. Jadi gak usah bingung, ikuti konten-konten di situ, cara-cara teori-teorinya di situ udah saya terapkan. Tidak berhasil dengan satunya, konten yang lain. Tidak yang berhasil itu konten yang keberapa dan keberapa gitu guys ya, sampai menemukan karakter yang asik untuk setelannya gitu guys. Jadi tonton aja video sampai selesai. Karena di setiap cerita-cerita saya itu pasti ada yang mengandung manfaat untuk di bidang otomotif gitu ya guys ya. Jadi gak usah ragu-ragu, gak usah ini kalau memang dianggap video saya itu bermanfaat
ya lanjut aja tonton sampai selesai gitu ya guys ya. Jangan malas-malas nonton videonya guys, biar tidak ditanyakan padahal di video itu sudah berisi apa yang Anda tanyakan ya, karena Anda nontonnya tidak sampai selesai jadi akhirnya bertanya kepada saya gitu ya. Jadi diamati betul-betul dari segi cerita saya dan teori apa yang saya setel biar Anda cepat memahami apa yang sudah saya cantumkan di konten video begitu ya guys ya. Drift guys dari arah balik ini guys, sikat mas Probolinggo nih masih boy nih guys, mantap guys ini nah nih loncat kayak kodok. Ini 3 ini guys, jos. Nah itu guys ada suara serang gitu guys ya, jadi kurang panjang guys, nanti itu ring itu harus dibantu halus nih. Ini 4 guys nih, wah nih, wah enak guys, disentuh guys ya tuh. Dari itu ya, trennya ya. Iya. Jangan. Nih, wah. Itu tinggal ringnya itu, Mas. Nanti akan halus lari itu, Mas. Ini tapi sudah jelas, guys. Sudah ngejut. Nggak mau dicoba full 4-nya itu, Mas. Sikat terus itu, Mas. Cepat ke 100 itu, Mas. Terus, Mas. Takut, Mas. Jalan-jalan licin, guys. Tenang. Kalau 4-nya itu halus, 3-nya itu udah bisa panjang ya guys, hanya ke 80. Kalau 4-nya karena tidak ada suara halus, tidak ada suara kasar mas, bisa tekan 3-nya betul. Berarti ring itu harus ada, pasti 3-nya itu akan jadi lebih panjang. Kalau ini 4-nya panjang guys, bisa 100 atau 120 4-nya gitu guys, karena ring itu sangat pengaruh besar, itu bisa membuat suara kasar. Jadi kita narik panjang tidak tega guys, mesin itu sudah teriak gitu guys ya. Ya masih betul mas ya, ya seperti itu mas ya. Kalau 4-nya saya main bebas, apalagi 5-nya jos itu udah 140 itu ada 5-nya guys gitu, udah nyampe lokasi. Tap di sini kita bisa tes alenteng guys. Siap mas ya. Yes nih spek bensin pertama turbo. Nah nih kalau pertama turbo loncat guys. Nah, wide nih. Jalannya rame juga guys. Wah, payah. Halus ya guys. Enggak ada tarik panjang bunyi krang, enggak ada. Kalau bir baskom itu dibuang positif, tarik panjang akan bunyi krek gitu. Kayak yang tadi ya. Nih. Enggak ada, nih. Enggak ada guys. Nah, halus. Nyalip guys. Nih guys. Seperti masuk 5 katanya si mas ini. Ya mas ya. Iya itu 3 guys bukan 5. Katanya mas masuk 5 mas Chris. Tadi ditarik kayak gini 3 bunyi kerak gitu katanya guys. Bunyi ngerataknya banter. Nih belum masuk 4 sama sekali ini. Gimana ini guys? Kita lagi kita masukkan guys. Masih rame jalannya guys. Jos ini guys. Mau nyalip itu udah ragu-ragu. Udah ada ragu-ragu guys. Masih 3 ini. Wah, masukkan 4 lagi itu mas. Wah ini guys, kayak ada turbo ini guys. Nah ini, nah, kayak ada yang dorong dari belakang. Yang dorong dari belakang itu iblis guys. Panjang guys. Aduh, mau nyalip gak bisa jadi guys. Rame. Aduh. Ya, masih. Oh gawat ini guys. Masukkan masih. Ngomong sepi masih sekat. Oh loncat. Terus spek bensin pertama turbo nyampe 100 cepat sekali nih. Gak usah lama-lama. Sikat 120 cepat. Nah kita gak takut mas ya. 420 tuh guys. Ngeri. Takut nyelip guys habis hujan ini guys. Nah, sip ya. Oke siap nih. Angel udah setelan kayak gini guys. 4-nya itu posisi iblis guys. Ini setirnya bos agak oleng bos. Setirnya agak oleng betul ya. Tak sporing ntar lagi nih biar anteng setirnya betul. Biar anteng. Sporingan saya itu pakai tongkat keras sakti seperti biasanya itu guys. Komputer tidak bisa kata anak-anak itu, tetap oleng. Kalau tongkat keras sakti tidak akan oleng guys. Nih. Nah, mantap jiwa. Mantap jiwa. Res nih. Kita masuk 4 padat, ngisinya itu padat. Dep. Gini HP saya guys sampai guys. Dude, itu bukan
bukan saya yang kayak gini guys, memang mobilnya guys. Pelanggan baru guys dari Probolinggo korban YouTube. Ini tadinya suaranya kemeratak, sekarang sudah ya lumayan halus. Kenapa kok kemeratak guys? Begini guys, kalau untuk tahun yang masih muda usahakan jangan sampai membuang pir sini ya guys ya. Ini masih belum saya kembalikan ringnya karena masih belum ketemu. Ringnya masih ada di bengkel yang pertama, nanti tak suruh cari ringnya akan saya pasang kembali guys. Ini ciri-ciri ya, kalau saya tuh biasanya kemeracaknya seperti mentari pagi. Ini memang dikatakan kategori halus, namun ke saya kurang halus karena itu tak lah itu biasanya saya tidak seperti itu guys ya. Ngeracaknya ngeranang ya, seperti bawaan pabrik itu terlalu peka, tak lah. Itu kenapa guys? Nih, jangan sampai membuang ring sini ya guys, samping gitu ini guys. Nah ini ya, tuh jangan, itu dibuang yang tipis guys, itu yang tipis dibuang. Meskipun tipis ini ya, bangkon yang bunyi. Nah bangkon ini guys yang bunyi guys ya, itu jangan dibuang-buang. Nah kalau dibuang ya larinya pun malah tidak begitu dapat ya, dia hanya dapat suara sangar. Itu sudah dikira banter. Ini bunyi guys, berisik guys, dikira sudah banter, padahal itu bukan banter nafasnya guys ya, hanya banter suaranya sang. Nah itu diesel yang banter itu suara yang halus, nafasnya yang isi padat. Kalau sudah dibuang seperti itu udah bisa nafasnya padat guys, karena suara ini. Nah ini ya, kurang halus ya. Tuh ya, biasanya saya ukuran segini tidak ada pun, tapi bukan seperti ini guys, renyah rang. Nah ini tidak tak. Jadi bukan sang rang. Nah, beda ya, rang sama tak itu beda. Kalau ditekan lebih banyak ada halus tetap ya, untungnya bisa halus gitu guys daripada tadi. Nih halus tapi ada tuh ya, itu seharusnya ada. Nah itu untuk napas panjang padatnya kurang ya guys ya. Nih ya bunyi tuh. Nah kalau sudah diesel itu bunyinya berlebihan, gersangnya kayak gitunya, itu untuk mau ditarik panjang gigi 3 mencapai ke 90 itu sudah berisik. Jadi mungkin kita untuk melajukan ke sana tidak tega guys ya. Tapi kalau bunyi mesin itu halus, mau dilajukan 90, empatnya 120 itu tega. Nah karena bunyi kayak gini tidak tega. Ini didengar guys suaranya guys ya. Nah, tidak tega ya kalau seperti itu ya. Itulah, jadi diesel itu jangan sampai bunyi itu kasar. Untuk minta napasnya panjang tidak ada ceritanya ya. Kalau seperti setelan tempo hari saya kemarinnya digas seperti itu udah ada bunyi kerangnya, bunyi kipas yang ada ya. Ini bukan. Nah itu jangan sampai membuang ring itu guys. Semoga ini bermanfaat bagi sedulur-sedulur yang suka buang-buang ring ya. Jangan dibuang-buang guys. Eman-eman, kembalikan dia karakter seperti bawaan pabrik, namun kita vokal dia biar bisa mau lari. Jangan dibuang karakter pabriknya, tetap bawa karakter pabriknya dipakai. Untuk larinya kita vokal dengan sesuai keinginan kita, begitu guys ya. Ini ya lumayan guys. Genjotan enak. Ini ciri-cirinya hanya enak di speed, cut gitu saja. Untuk napas panjang, tarik panjang, trek panjang, tidak tega guys kalau bunyi kayak gitu. Di situ sedulurku yang bertanya ya, kenapa sih mas kok aku udah bisa nyetel setelan sepanjang seperti Chris Sadewa kok sampai segitunya speedo ya? Karena suaranya hanya bunyi kipas. Kalau udah bunyi gini siapa mau narik panjang? Tidak tega guys, takut hancur mesinnya guys, gitu guys. Oke guys, kita simak. Ini tahun 2014, yang tadi itu tahun 2018. Ini tanpa dibuang, ring yang ada di pir bospom itu ya, samping. Aku udah tahu apa namanya itu. Pokoknya ada ringnya sana ya. Ini tidak dibuang, yang tadi dibuang. Tapi bukan saya yang buang, emang dari sononya dibuang ya. Ini tidak, masih standar ori bawaan pabrik. Nah ya,
kita bedakan mana halus yang tadi sama ini, mana renyah maksudnya ya. Ayo kita bedakan. Yang tanpa dibuang ringnya ya. Tahun lebih tua. Tadi 2018, ini 14 guys ya. Nih yang ring sini udah selesai guys. Tadi sudah tunjukinnya nih. Ring di sini ya. Nih. Nah, oke. Apa bedanya sama ini? Tadi saya gas ukuran sekian ini ya. Langsung kita coba ya guys. Nih. Ya, nih. Jadi dia tidak bunyi krek gitu ya, bunyi serang. Jadi gas tanggung. Kalau gas full halus gitu ya. Renyah di player langsang, bukan krek ya guys ya. Itu bedanya guys. Jadi bisa lebih tambah halus. Dan bunyi langsamnya pun juga sudah beda ya. Kalau ini tek ini kelep masih belum rata. Tadi terlalu renggang setelannya sebelum dari saya. Kasih 30 jadi ada miringnya. Nanti akan halus sendiri guys. Langsam beda ya. Ya. Nah, bukan krek bukan ya. Nah, kerang ya. Itu guys. Nah, atau krek. Nah, itu ya. Jadi enggak krek gitu. Ah, itu ya. Beda guys nih. Bukan bunyi rek gitu ya. Itu ya. Jadi makanya jangan buang-buang ring itu biar tidak kasar gitu ya guys ya. Yuk kita lihat bagaimana respon saat asapnya enggak kelihatan guys ya. Kita lihat suara. Tadi ya kayak gini juga guys ya. Di sini saya mendengar suaranya ketika ditarik dia tidak bunyi kayak tadi. Trang gitu. Ini enggak. Nih lihat. Ini gas sudah ekstrim, lihat. Nah, jadi saat di player tidak bunyi krek tidak. Serang, renyah ataupun gurih. Nih lihat. Ya. Napasnya lebih ngisi ini, lebih padat ini karena tidak ada suara angrang, nggak ada. Sang. Tuh guys ya, itu bedanya di sana guys. Ya, makanya lebih enak jangan dibuang-buang. Nah, itu masih pemilik mobil tadi mungkin masih penasaran dengan cerita mengenai PIR, bisa disimak di mobil ini tahunnya lebih tua mas dari punya sampean mas ya. Ini punya sampean masih 2018, KM-nya masih yang tadi itu 19.000 guys ya. 19.000 belum nyampe 20.000 guys. Itu ya memang mobil terawat, mobil manja guys ya. Ya dimanja karena kesalahan tukang yang awal nyetel baskomnya, ringnya dibuang. Nah, jadi bunyinya kemerata. Nah, bukan gersang ya, renyah, kemerata. Krek gitu ya. Nah, itu guys. Ini klep, kadang ini klep. Jadi belum duduk klepnya guys ya. Baskom itu, lang gitu. Nah, gitu. Langsam seperti mentari pagi. Gitu guys ya. Ada bunyi krek ada. Tuh. Kemerataannya rata. Krek gitu guys ya. Nah, bukan bunyi krek gitu enggak ada. Oke. Di situ perbedaannya. Yang dibuang ring PIR di samping baskom dan yang tidak dibuang seperti ini. Tadi tahun lebih muda tapi suara lebih renyah yang ini daripada yang tadi karena ringnya itu udah ketemu. Tapi nanti itu mau dicarikan ring guys sama orangnya, tak suruh cari ke tukang baskom ringnya gitu guys. Nanti kesini lagi itu guys, kita simak aja nanti kalau itu mobil kesini apa bedanya gitu guys ya. Kalau kemericik ini suara klep guys ya, kemericik sama ini pangkon ini berisik. Oke. Jadi sedulur jangan buang-buang ring ini ya. Nih, jangan sampai dibuang ya guys. Nih. Nah, kalau sama Sadewa itu tenang aja guys. Tenang, kalau nyetel itu harus tenang. Sadewa itu senang ditinggal sendirian kalau nyetel. Ditinggal sendirian. Jadi kalau ditungguin itu bukannya gimana guys. Kadang-kadang Sadewa itu seolah-olah seperti orang kurang pasrah sama Sadewa. Begitupun juga Pak Sadewa itu mau mengerjakan sesuatu itu ragu. Karena orangnya kayaknya kurang pasrah gitu kan kelihatannya kan.
Nah, jadi lebih baik dipasrahkan saja sama Sadewa. Keputusannya nanti itu gimana ada di saya, gitu guys ya. Ada apa-apa pasti gitu guys. Info guys, yang ingin tahu request mengenai Grand Max, jika ada punya Grand Max sedulurku yang berebet, cek engine nyala, berebet, nah itu ya, cek engine nyala biasanya ada di sensor O2 kerusakan ya. Kalau yang ada kendala berebet itu bukan dari O2. Kita lihat di sini dari apakah ya guys. Nah, kalau sudah pincang-pincang itu ini nyala ya, tuh cek engine. Kita menuju ke sana, coil. Oke. Cara melihat itu sudah positif. Jika ada pincang bek lagi ini mesinnya. Nah ya, itu sudah positif, coilnya mati satu. Yang nomor 2 guys mati guys. Nih, tidak fungsi ya. Nah, coil yang fungsi itu dicabut mesin mau mati. Bek lah ya. Ada perubahan mesin. Nah, nih mau mati ya, lah. Nih lihat lagi. Ya. Cara melihat di sini penyakit itu sama, bek belum tentu coil. Bisa dari injektor, bisa dari klep bocor, bisa dari busi mati. Kita lihat caranya ini yang cara membedakan coil apa businya yang mati, apa injektornya, apa klepnya bocor. Cara membedakan gini. Ini nomor 2 ya positif ya, yang tidak fungsi ya. Ntar tak skip, mesin tak matikan guys. Oke, ini sudah saya pindah ya. Nih saya pindah ke sini ya. Yuk kita nyalain lagi mesinnya. Itu kalau ada berebet gitu guys, cek engine nyala itu dari coil gitu ya. Kalau sensor O2 yang mati itu tidak berebet. Nih ya. Nah, oke. Tadi sini ya tidak fungsi ya nih. Nah, ada percikan. Tik gitu ya. Mesin mau mati. Nah, ini nggak ada bunga api yang loncat. Nah, meskipun ada bunga api loncat, tapi kalau dia tetap tidak ada respon mau mati mesin, ya tetap itu coilnya bermasalah. Gitu guys ya, tidak stabil strumnya. Oke guys, mantap jiwa ya. Nah, jika ini udah coil dipindah masih tetap di sini yang pincang, tetap kayak tadi, yaitu berarti bisa dicurigai injektor yang kena atau klepnya bocor atau businya. Tinggal cek satu persatu. Oke set, mantap jiwa guys. Ini guys sudah sembuh yang pincang tadi ya, coilnya ganti baru nih, tapi cek engine masih nyala tuh. Gimana cara itu biar mati? Ntar dulu ya, tak tunjukin ntar. Nih, dihitung ini selama 15 detik. Kalau saya tidak pakai 15 detik, cukup pakai perasaan saja ya guys. Oke. Kalau yang belum terbiasa bisa pakai 15 detik atau 20, terserah ya guys. Jika kelebihan nanti bukan reset itu namanya guys ya. Ya reset ulang lagi, lebih dari hitungan ya cabut lagi gitu guys. Sekarang kita simak dulu guys. Nah mati ya, nah sudah mati. Oke, itu membuang data rusak coil tadi itu kan rusak, berebet pincang. Itu data rusaknya tersimpan di ECU sana ya, box ECU. Kita hapus data rusaknya lewat reset fuse bagian EV ya guys ya. Di sini ini EV, oke. Sini ya, pokoknya sini ada dah bacaan EV gitu guys, ada itu ya. Di situ aja caranya guys. Nah itu membuang data rusak. Data apapun yang rusak di sistem Grand Max, sensor yang berhubungan dengan mesin pasti akan menyimpan data rusak di ECU ya. Jadi butuh dihapus lewat sini biar mati. Begitu Mas. Nah ini dia si comel. Sip. Chris Sadewa ya